Puji nama Tuhan, salam, selamat malam teman-teman dimanapun kita berada saat ini. Saya hari ini akan berangkat pelayanan ke anak-anak muda saudara. Dan biarlah kita terus dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan. Mari kita bangkitkan semangat anak-anak muda. Bagi siapapun dimanapun kita berada, tetaplah semangat melayani Tuhan. Salam. Tetap stay dan tonton video ini. Saya yakin dan percaya akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetap ikuti ya channel ini. Tapi saya yakin percaya saudara juga tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa bagi pengembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebentar nanti. Hamba yakin dan percaya Bapa lewat kesaksian kehidupannya, hamba yakin dan percaya ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk Engkau Tuhan, dan kami semua akan dilaut oleh Tuhan Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami minta urapan-Mu Bapa atas Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin.
malam hari ini kami percaya firman-Mu adalah dasar dalam hidup kami. Bahkan sebagian besar anak-anak muda di tempat ini Tuhan, biarlah kami terus menjadi Tuhan orang-orang yang Engkau sukai Tuhan. Bukan sekedar kami bernyanyi, tetapi nyanyian yang lahir dari hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Di malam hari ini Bapa, kami rindu mendengar sebagian sabda firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Hamba hanyalah manusia biasa yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Biarlah semakin hamba Tuhan, semakin hari hamba semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah. Dan biarlah Tuhan ambil alih setiap hati dan pikiran kami, bahkan bibir mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kami menolak perkataan yang sia-sia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah hamba berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengar setiap firman-Mu. Berbicaralah Engkau di malam hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, kehidupan kami keluarga. Tuhan yang terus membawa kami sampai sejauh ini. Saya yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kedua juga buat Bapak Gembala, yaitu orang tua rohani saya yang ada di tempat ini, Bapak Densi bersama dengan Ibu yang ada di tempat ini, Bunda yang ada, Ayah dan Bunda. Saya yakin dan percaya semua ada dalam rancangan Tuhan, amin. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini, terlebih khusus bagi anak-anak muda. Saya yakin dan percaya ya, semua dalam rancangan Tuhan, amin. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang luar biasa, juga ada Pak Nikolasut, ada Pak John yang ada. Bahkan saya lihat tadi ada Bapak Kueso ya. Yang lain saya tidak bisa sebut satu persatu. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu hafal nama. Tapi saya yakin dan percaya di malam hari ini kita adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Tapi saya yakin dan percaya di malam hari ini ada waktu Tuhan, adalah rencana Tuhan yang begitu indah untuk saya dan saudara, terlebih khusus untuk anak-anak muda yang begitu banyak yang di tempat ini, amin. Haleluya, Yesus Tuhan baik dalam hidup kita di malam hari ini, malam yang berbahagia di mana Tuhan yang terus menuntun langkah kaki kita sampai sejauh ini. Dan tema di malam hari ini bangkit dari keterpurukan, saudara. Bangkit dari keterpurukan. Anak-anak muda terlebih khususnya, koreng mau pertamang-tamang disei. Bangkit dari menghadapi keterpurukan. Kita lihat memang tadi, wih luar biasa memuji Tuhan Kang. Wih, memang puji-pujian yang luar biasa. Tapi jangan cuma orang luar biasa dalam gereja mau menari, mau melompat. Tapi di dalam rumah kita harus luar biasa. Dimanapun kita berada kita harus luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Anak-anak muda, mari bangkit dari keterpurukanmu. Nah, di malam hari ini apa yang akan terjadi dengan diri Anda ketika kegagalan mendatangi diri Anda, saudara? Anda menangisinya atau Anda justru bangun dari keterpurukan Anda? Saya mau bertanya dulu sebelum kita jauh. Ketika terjadi dalam diri Anda kegagalan mendatangi diri Anda, apakah Anda menangisinya atau justru Anda bangun dari keterpurukan Anda? Hari ini saya akan membahas kisah yang pernah dialami oleh wanita. Pendarahan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun di dalam Alkitab tentunya ya, di dalam firman Tuhan, mengakibatkan dia kehilangan pengharapan dan berputus asa. Tentu hal ini sangat menyusahkan dan menyedihkan. Kondisi fisiknya yang sudah semakin buruk, keadaan keuangannya semakin menipis. Karena itu wanita ini terus berusaha agar bisa sembuh. Hampir semua tabib sudah dikunjungi, namun sakitnya semakin parah. Dia sama sekali tidak bisa mengubah keadaannya. Tetapi wanita ini tidak diam saja. Dia mendengar ada seorang yang bernama Yesus. Yang bernama siapa anak muda? Yesus. Yang bernama Yesus, yang bisa menyembuhkan penyakit
miliknya. Lalu dia mengambil sikap harus bisa berjumpa dengan Yesus supaya terjadi perubahan total, kesembuhan pun terjadi. Wanita itu harus bangkit dari keterpurukannya. Bagaimana supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita? Di malam hari ini saya mau mengajak anak muda semua, mari bangkit dari keterpurukanmu. Jangan cuma sekedar kita kelihatan wow di dalam gereja, kita melompat-lompat, tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi anak muda yang berbeda. Amin. Menjadi anak muda tentunya ujung tombak, ya saudara, ujung tombak. Tetapi bagaimana engkau tetap tinggal dalam firman? Bagaimana engkau akan bangkit daripada keterpurukanmu? Bagaimana engkau akan melawan setiap masalah yang datang dalam hidupmu? Amin. Saya, saudara, nama saya Batseba Pangalerang. Saya memiliki suami yang luar biasa, orang Jawa, dan kami memiliki 6 anak. Wow, 6 anak. Orang Sangir bilang setengah lusin setengah lusin, saudara. 6 orang anak-anak saya ada di sini. Hari ini, bagaimana saya mau mengajak kita bangkit dari keterpurukan? Ulang kore dulu anak muda. Teman-teman saya bangkit Bangkit saudara. Saya dulu bukan langsung begini nih saudara. Banyak hal yang saya alami dalam hidup saya. Ditinggal papa umur 3 tahun. Saya diperkosa, tidak ada yang tahu. Sekian tahun saya sembunyikan, sekian tahun saya tutup rapat-rapat. Umur 12 tahun waktu itu saya diperkosa. Saya baru masuk kelas 1 SMP. Karena memang saya sudah tidak punya papa. Waktu itu saya ditinggal papa. Tapi waktu itu saudara, saya merasa tidak ada kasih, tidak ada orang yang menyayangi saya. Tapi satu saat di mana saya berjumpa dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus, saya terus saya mencoba, dan saya berusaha bangkit dari keterpurukan saya. Apakah hari itu saya terpuruk? Dan hari ini saya terpuruk, saya mungkin tidak akan seperti ini. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di tempat ini, teman-teman pemuda yang ada di tempat ini. Ketika engkau mau bangkit daripada keterpurukanmu, engkau akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Bangkit dari keterpurukan bukan berarti kan kadang begini Tuhan, apalagi anak-anak muda. Tuhan tahu Pak tepi hati, Kang. Tuhan tahu tepi hati. Tuhan tahu nggak tepi hati kalau nggak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan bilang, "Enyang kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Yang setuju katakan amin. Jadi saya mau mengajak anak muda di malam hari ini, mari bangkit, jangan lagi pakai bahasa-bahasa yang membela diri. Tapi kalau engkau hari ini mengenal Tuhan, engkau hari ini tahu siapa Yesus itu yang telah menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun. Yesus pula sanggup akan memulihkan hatimu. Yesus pula sanggup akan menjawab setiap doa. Ada 3 langkah. Kita baca terlebih dahulu dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. Sudah dapat katakan amin. Supaya ini tamang-tamang pemuda itu lebih semangat lagi baca Alkitab. Bukan cuma di gereja pas baca Alkitab, tapi dimanapun engkau sediakan waktumu untuk firman Tuhan. Amin. Kita hitung dalam ketiga, kita baca bersama-sama dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Amin. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?"
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakit penyakitmu. Firman Tuhan yang begitu luar biasa di malam hari ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya bagi seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sudah habis semua, saudara. Sudah habis. Dia berusaha sedemikian rupa tapi dia tidak sembuh. Tetapi ketika dia mendengar ada satu pribadi yang namanya Yesus, dia mencari. Nah, di hari-hari ini anak-anak muda anak-anak muda, engkau harus tahu keberuntungan dan keberhasilan itu di dalam tangan Tuhan. Katakan dulu di teman-teman, tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Engkau harus bangkit dari keterpurukanmu di malam hari ini. Sesungguhnya tidak ada kata gagal di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin engkau pernah berbuat salah. Mungkin hari-hari kemarin engkau melukai hati Tuhan. Tapi hari ini kalau Tuhan datang mengingatkan engkau bahwa ada satu kasih yang begitu mengasihi engkau di tempat ini. Ada satu kasih yang sanggup memulihkanmu. Ada satu kasih yang sanggup membawa engkau dari lumpur dosa dan akan membuat engkau bangkit dari setiap keterburukan. Nah, anak-anak muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang masih mengikatmu di hari-hari ini? Engkau mungkin sudah pernah dengar tentang Yesus, tentang pribadi Yesus. Oh, itu Allah, itu kasih. Toh, Dia mengasihi kita buat tanpa syarat. Memang betul Tuhan mengasihi orang tanpa syarat. Tapi ketika orang berbuat dosa, Tuhan sedih. Tuhan lihat dari atas, oh kasihan kita ke anak ini. Siapa kok dia sungguh-sungguh dengan kita? Siapa kok dia selalu suka mau dengar-dengar lagu disco? Siapa kok dia suka selalu mau ikut-ikut hal-hal yang bagus? Sesungguhnya Tuhan sementara bersedih, anak-anak muda. Mungkin orang tuamu tidak melihatmu, mungkin gembalamu tidak melihatmu, tapi dengar baik, Tuhan sementara melihat. Di dalam kitab Wahyu dia katakan, tua muda besar kecil akan diperhadapkan di hadapan Bapa putih dan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Oleh sebab itu di malam hari ini saya mau mengajak kita semua, bagaimana Tuhan memulihkan saya. Saya mau teman-teman muda di tempat ini dipulihkan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkanmu? Tergantung dari pribadimu. Apakah engkau mau menjamah jubah Yesus seperti wanita yang pendarahan ini? Apa engkau mau datang kepada Tuhan? Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan caramu, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan mampu membangkitkan engkau dari setiap keterpurukan. Ketika engkau mau menjangkau tangan Tuhan, ketika engkau mau mencari Tuhan dengan sungguh, Tuhan sanggup. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Hal apa yang sementara ini membuat engkau terpuruk, serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya mau bersaksi anak-anak muda yang ada di tempat ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Awal kami perintisan, saya perintisan dengan suami di belakang rumahnya Yas, wali kota, tempat yang diberikan oleh hambanya Ibu Febri. Di situ kami dibentuk dengan luar biasa. Sebelum saya menikah dengan suami saya, memang saya pernah punya suami pertama, saudara, teman-teman muda. Saya pernah menikah dengan
seorang pejabat, dan saya pernah dibelikan kapal tuna walaupun kecil di kota ini. Saya pernah punya kapal tuna, dan ketika beliau meninggal, anak saya satu dibawa lari ke Jayapura, dan semua diambil dari saya, saudara. Semua diambil dari saya. Tapi waktu itu saya menangis, saya berontak. Tapi saya belum mengandalkan Tuhan waktu itu, saudara. Tiap hari waktu itu saya cuma mabuk. Saya terus terpuruk, semakin terpuruk. Ketika satu kali saya mendengarkan ada satu persekutuan. Waktu itu saya belum menikah dengan hambanya, suamiku yang begitu luar biasa, yang sangat mencintai saya, saudara. Haleluya. Yang paling, kalau buat saya dia paling ganteng sedunia. Haleluya. Waktu itu saya belum menikah dengan beliau. Almarhum meninggal anak saya, dan saudara, waktu itu anak saya diculik ya, saudara. Saya mulai mengenal siapa Tuhan. Saya terus mencari Tuhan. Saya mengenal Tuhan di dalam satu persekutuan. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa memulihkan saya. Dan di tempat itu juga saya diperjumpakan dengan suami saya. Saya janda ya waktu itu. Janda paket, saudara. Paket lengkap. Janda anak 4. Dan suami saya waktu itu cowok, saudara. Cowok yang luar biasa. Singkat cerita, anak saya dibawa lari ke Jayapura, dan Tuhan berkata begini, saya mengajar, aku akan mengembalikan putrimu, Tuhan bilang, dengan caramu, bukan dengan caraku. Tapi waktu sebelum saya bertobat, waktu itu saya pakai cara saya, saudara. Mabuk-mabukan, tiap malam saya telepon ke Papua dan saya maki mereka setiap malam. Saya pikir dengan saya maki, saya teror mereka akan kembalikan putri saya. Waktu itu anak saya berumur 3 tahun, saudara. Singkat cerita, akhirnya saya berdoa, iya, amin Tuhan. Amin Tuhan, saya sangat merindukan putri saya, Tuhan. Itu anak saya yang nomor 3 ya, saudara. Amin Tuhan, saya sangat merindukan putri saya, Tuhan. Akhirnya saya berjumpa dengan suami, kami kenal 1 bulan dan kami menikah. Dia terus mendukung saya, dia terus membawa saya semakin melekat kepada Tuhan. Doa. Janji Tuhan berulang-ulang, saudara. Aku akan mengembalikan putrimu. Aku akan mengembalikan putrimu. Bukannya menangis, saudara, menangis. Tuhan, amin Tuhan. Tapi tetap masih pakai kekuatan sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang toh, dengan caraku, bukan dengan caramu. Singkat cerita, saudara, masih deh tembok itu urus dinas pemberdayaan perempuan dan anak, sampai ada yang jadi jemaat, saudara. So jadi jemaat tapi anak yang tak pulang-pulang. Waktu itu kan heboh-hebohnya Kak Seto kan jaga bantu-bantu tuh anak-anak yang Kak Seto kadang bilang di Jakarta. Kami terus berusaha coba menghubungi Kak Seto. Anak kami beranjak, mungkin semakin bertambah usia, dia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Terus kami akhirnya sampai di titik di mana kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah jadi jemaat tapi anak belum pulang-pulang, saudara. Kami terus berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya janjimu ya, dan amin. Dan kira-kira Tuhan kenapa nggak dia janji? Kenapa? Coba anak saya yang paling cantik berdiri dulu, nak. Ini anak saya, saudara. Berdiri, maju sini sayang. Mari sini, nak. Mari, ayo. Malu dia, saudara, orang Papua. Jadi saudara, 10 tahun menanti janji Tuhan. Tahu nggak bagaimana, saudara? Tuhan kasih pulang tapi anak cuma dititip di pesawat. Cara Tuhan bukan? Kalau kita bicara mungkin kita mesti kumpul doi, mungkin kita mesti mau atur tapi kata-kata, mungkin kita mau baca cerita dengan orang, mungkin kita mesti mau putar tapi otak kita mau mengada dengan orang nih, orang-orang Papua bagaimana. So 10 tahun tuh orang udah urus tapi anak. Sekarang dia semua 13 tahun, saudara, Januari. Akhirnya saudara luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan kasih pulang, bukan yang kita bicara ternyata. Tuhan kasih pulang ya, Tuhan bicara. Waktu kita masih sekolah di Pinangunian, belum, saudara. Tuhan belum saya pulang tapi anak. Karena Tuhan tunggu sampai di mana kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Janji Tuhan tergantung kita mau melekat dengan Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Janji Tuhan apakah yang ada di dalam hidupmu di hari-hari ini? Engkau sementara terpuruk, Tuhan berjanji akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkan hatimu yang tersakiti. Anak-anak muda di tempat ini banyak yang tersakiti. Di hari ini Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau engkau bangkit dari keterpurukan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Di mana Tuhan akan membawa kita dalam janjinya yang begitu luar biasa. Tuhan yang akan membawa engkau semakin naik, bukan dulu. Tuhan akan membawa engkau bangkit daripada keterpurukanmu. Sikap putus asa yang membuat pikiran kalut dan gelap ketika masalah sangat membuat kita tertekan. Pada saat seperti itu janganlah kita mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan, membuat takut, khawatir dan bimbang. Tetapi dengarkanlah berita tentang Yesus, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak muda sementara biasa Kang, ada yang terpuruk yang patah hati Kang. Toh ada yang terpuruk yang patah hati. Biasanya kita tahu siapa-siapa yang patah hati di sini. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Siapapun dia pasti akan membuatmu kecewa. Tetapi ketika mau taruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau dan akan memulihkan engkau. Tuhan akan membawa engkau jauh di luar dari apa yang kau pikirkan di hari-hari ini. Saya merasakan bagaimana Tuhan membangkitkan kami. Saudara, awal pelayanan bari ini gampang orang saya bilang. Mungkin soalnya awal-awal pelayanan yang langsung naik auto, saudara. DR11. Tahu DR11? Kaki, berjalan kaki. Tapi ketika saya dan suami saya percaya bahwa ada Tuhan yang mampu akan membangkitkan kami dari setiap keterpurukan kami, janji Tuhan kerjakan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Bagaimana juga dengan seorang wanita yang pendarahan, dia percaya bahwa ada Yesus yang akan memulihkan hidupnya. Tuhan pulihkan dia, Tuhan pulihkan. Tuhan bilang pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Kalau hari ini engkau anak-anak muda mau mengambil komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, pergilah dengan selamat. Engkau akan bangkit dari setiap keterpurukan. Amin. Haleluya. Bangkit, bangkit, bom, bangkit orang-orang muda. Sekali lagi saya bersama dengan saya katakan bom, bangkit orang-orang muda. Sekali lagi bom, bangkit orang-orang muda. Bangkit daripada keterpurukan, bom. Bangkit daripada setiap dosa yang membelenggumu, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa hati, dosa kenajisan yang mengikatmu di hari-hari ini. Engkau bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan, apalagi anak-anak muda cowok-cowok, hati-hati kalau mau dipegang HP. Hati-hati, karena di HP sekarang scroll ke atas, scroll ke bawah, banyak tuh menari-menari. Toh, hati-hati. Mau dipegang papa dan mama yang ada lihat, bapak gembala, ibu gembala yang ada lihat, tapi Tuhan ada lihat. Ada malaikat Tuhan yang catat, ada malaikat Tuhan yang catat. Ini malam hari ini Tuhan mau anak-anak muda bangkit. Bangkit dari hal-hal yang mengikatmu. Bangkit dari hal-hal yang tidak benar. Bangkit dari kenajisan. Toh, bangkit. Saya yakin dan percaya ada Tuhan yang akan memampukan. Ketika kau tidak mampu, datang pada Tuhan. Tuhan tanya mampu siang Tuhan. Kita saudara dulu begitu. Kita dulu waktu awal bertobat, saudara mau naik pesawat waktu dengan almarhum suami pertama. Maaf saya mau kesaksian. Dengan suami pertama kita ke tas ada orang pegang, saudara. Pejabat tas ada orang pegang. PKW ini
kawin pendeta Pak itu bilang sama kita, sayang kalau nggak mau kawin dengan kita tapi gaji 30 hari 1 bulan. Mar lantaran kasih yang sejatuh cinta les apa, iyo kita siap. Mar nyandak tahu ini mau jalan ini, anak-anak muda yang belum kawin ya dengar baik-baik. Kalau mau nih mau cari pasangan, buka begini, tutup mata baik-baik. Tutup mata baik-baik apa? Berdoa, minta ke Tuhan. Jangan dia cuma lihat dia ganteng, jangan dia cuma lihat dia gagah, minta dia pamalas, minta dia pampeto. Oh, harus bangkit mau diperiman, bangkit supaya apa? Kore dulu samping kiri kanan supaya tidak salah pilih. Pokoknya anak-anak muda di malam, Bapak Ibu Gembala temani jadi yang termu kasih anak-anak muda supaya orang bangkit di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Bangkit anak-anak muda, bangkit orang-orang muda. Woi, dorang kalau bilang cewek cowok tertawa-tertawa dorang, senyum-senyum dorang, semangat-semangat dorang. Terima kasih. Semangat-semangat dorang kalau bilang cowok-cowok cewek-cewek. Jadi waktu itu saudara, kayak itu bilang begini Pak kita, Bapak Gembala bilang, sayang, kita pegang aja cuma 30 hari 1. Kita siap. Karena waktu itu ada menggebu-gebu ini love Kang. Nih tahu saudara yang masuk dalam pernikahan, memang kata Tuhan yang persatukan orang dua. Tuhan saudara, memang Tuhan semua luaskan terjadi supaya kita tidak sombong saudara. Karena memang waktu itu biasa termanja, akhirnya kita kawin dengan hambanya. Saudara tahu enggak? Banyak hal yang kita terima dengan Tuhan. Asal apa? Asal orang terus mau cari Tuhan. Terang akan bangkit dari keterpurukan. Awal kita kawin kita bilang Pak Tuhan begini, Tuhan bilang yang terbaik, masuk yang terbaik begini, oh Tuhan. Awal, mari setelah kita mengerti bagaimana tuh kasih Tuhan, cinta Tuhan, ternyata kita rasa Tuhan, ternyata kita wanita yang paling beruntung. Ternyata kita Tuhan wanita yang paling beruntung dapat seorang suami yang cinta Tuhan. Kenapa? Karena kita mau bangkit dari keterpurukan. Kalau hari ini anak-anak muda semua orang di tempat ini mau bangkit dari keterpurukan, Tuhan akan mengerjakan jauh lebih indah dari apa yang kau pikirkan. Mendekat pada Yesus artinya harus membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara. Kehidupan keintiman dengan Tuhan membuat kita bangkit dari keterpurukan dan senantiasa mendapat kekuatan yang baru. Yakobus 4 ayat 8 katakan situ, mendekatlah kepada Allah, akan Ia akan mendekat kepadamu. Firman ini selalu orang dengar tuh. Bagaimana juga cara orang mau bangkit? Dekat-dekat Pak Tuhan. Jangan so galau, so sakit hati, kau terus memutar tuh lagu-lagu galau. Kayak ini siapa so ada yang so menangis 1 hari 1 malam karena dia yang mendekat Pak Tuhan. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang di Yakobus ini, orang mau dekat Pak Tuhan, Tuhan mau dekat Pak orang. Mar kalau orang yang mau dekat Pak Tuhan, tentu dekat Tuhan yang mau dekat Pak orang. Tuh anak-anak muda, malam ini mau ndak mendekat Pak Tuhan? Tuhan ada dengar deh. Tuhan ada tunggu sebentar pulang di rumah sebelum tidur menyembah. Tuhan ada dengar itu, ada bilang amin Tuhan mau tunggu pulang ke rumah menyembah, belajar. Kalau belum tahu mau penyembahan itu bagaimana, angkat pujian, angkat hatimu untuk Tuhan, angkat tangan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atau ada hari ini sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang nak lihat kok turun jago bahasa roh, Tuhan yang nak lihat orang mau jago menyanyi sekuat-kuat, tapi Tuhan mau lihat hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Yang ada janji Tuhan yang terjadi kalau orang dekat ke Tuhan. Kita rasa sendiri saudara, kita rasa bagaimana Tuhan beri pertolongan saudara. Rumah tangga kami sudah 10 tahun saudara, kira kita nggak pernah rasa lagi jual gorengan. Jual gorengan bukan digerobak,
Baju gorengan pakai Tupperware. Kok satu waktu Tupperware Cilo. Kalau Cilo kan orang bilang mesti pakai belanga tuh. Orang jualnya pakai belanga karena ada modal mau beli belanga. Waktu mau turun di perkemahan, kita banting-banting kaki saudara. Dia bilang turun Jo, karena mau baju atau nyanda. Kita banting-banting kaki, itu masih terpuruk di dalam keterpurukan. Banting-banting kaki, aduh, kita juga dapat. Memang Indonesia intimidasi dan kau main anak dulu, begini. Kita jangan nangis. Turun Jo, sampai dibuka banyak orang langsung hapus air mata. Mau beli adik, beli cilok, baju di tengah-tengah perkemahan. Kok saudara satu waktu tengah hari tua panas-panas kita di tengah-tengah tenda, mau beli cici, mau beli cilok. Cilok itu iyo, mau numpah makan begini, cilok leka geroban. Bayangkan, saudara mau menangis campur malu, tapi kita tahu kita harus lewati itu, saudara. Di dalam keadaan terpuruk, apakah kita tinggalkan Tuhan? Nyanda, kita nyak setinggal Pak Tuhan, karena kita rasa kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah membawa kita. Akhirnya hari-hari saudara teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu itu pulanglah orang dua menyembah. Kita mama nangis, memang waktu itu jujur. Jadi hari-hari ini kalau mau masih mama nangis sayang diri, itu nyak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau sampai tangisan itu, tangisan yang menyenangkan hati Tuhan, tangisan yang bersyukur. Jadi waktu itu saudara kita pulang, soalnya mampu saudara, soalnya tidak ada doi, keluarga soalnya tidak pandang, so mau tinggal di rumahnya ada listrik, di tengah kota ada WC, ada toilet saudara, iyo betul, mau berak mau bagali, betul kita mau saksikan ini. Tapi karena kita tahu, ketika kita nggak pernah malu saudara, karena Tuhanlah kita kuat sampai hari ini. Dan ketika engkau mau bangkit dari keterpurukan, Tuhan akan memulihkan. Akhirnya saudara, singkat cerita, saya berdoa dan di situ saya dengar Tuhan bicara. Satu hal Tuhan bicara, anakku, jalan menuju ke surga sepi, orang benar hampir-hampir tidak selamat. Dari hari itu saya kuat sampai hari ini, dan saya mau bangkit daripada keterpurukan saya, dan saya ada sampai hari ini. Saya yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan di malam hari ini anak-anak muda, mari bangkit dari keterpurukan, mari bangkit daripada setiap permasalahanmu. Tuhan akan sanggup memulihkanmu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Biarlah firman sudah disampaikan oleh hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kesaksian yang sudah disampaikan menjadi satu kehidupan buat kami, menjadi contoh bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord.
Biar hamba-Mu tetap rendah hati, dan hamba-Mu tetap menjaga kekudusan. Pelayanan diberkati, keluarga diberkati, jemaat Tuhan diberkati oleh hamba-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami seluruh hamba Tuhan, gembala-gembala yang hadir malam ini, kami pun diberkati. Karena membangun sebuah pelayanan harus banyak mengorbankan diri sendiri, bahkan tenaga. Tapi satu hal yang pasti, memuridkan dan dimuridkan itu bukan hal yang mudah. Tapi teman-teman bisa lihat sekarang ini Cing Sinarisan bisa berbisnis 11 tahun di tempat ini. Jatuh bangun orang soalan, di mana orang pernah di atas, di mana juga orang pernah di bawah, di mana orang juga pernah mengalami hal-hal yang bukan kekuatan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan akan memberikan seluruh anak muda